bersyukur memiliki Allah yang begitu besar dan luar biasa seperti ini. Dan pagi hari ini kami bawa puji sembah kami di hadapan-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Demikian juga dalam ibadah kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin memberkati kami. Dan bahkan sepanjang ibadah kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Suasana surgawi boleh mengalir di tengah-tengah ibadah kami. Kami naikkan sujud kami di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah kami dan hamba membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, dia luar biasa bagi kita. Boleh sapa kiri kanannya dengan melambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Hallelujah.
membukakan isi hatimu, sehingga kami diperlengkapi dan diberkati lewat firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, sehingga sidang-Mu diberkati hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan dulu. Di kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Galati pasal yang keempat. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudari baca ayat 12 sampai 20. Dan hari ini kita akan baca pasal 4 ayat 16. Saya memberikan judul dari renungan yang saya sampaikan, mengatakan kebenaran bukan mengobarkan kebencian. Galati pasal 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mengatakan kebenaran dan mengobarkan kebencian bisa dilakukan setiap orang dari alat yang sama, yaitu mulut yang sama bisa menyampaikan kebenaran, dan mulut itu juga bisa mengobarkan kebencian. Jadi tergantung bagaimana seseorang menggunakan alat itu. Mau digunakan untuk alat yang baik, menyampaikan hal-hal yang baik, atau sebaliknya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang bisa mengobarkan perseteruan, perpecahan, ataupun kehancuran. Di zaman digital yang sangat canggih ini, setiap orang akan lebih mudah untuk menyampaikan berita, dan setiap orang juga begitu mudah untuk mencari berita. Dan tentunya ada berita yang bisa memberikan kesenangan dan sukacita, tetapi juga banyak berita yang sebenarnya kurang menguntungkan ketika kita mendengarkan, karena isinya hanya bertujuan untuk memecah belah, isinya hanya saling menyalahkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Sehingga kita melihat bahwa medsos ini seringkali digunakan untuk hal yang baik maupun yang tidak baik. Dan bahkan orang bisa saling memberkati lewat medsos, orang juga saling menyerang lewat medsos. Sekali lagi itu juga tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Ada sebuah ungkapan, diam itu emas. Artinya orang yang berdiam itu akan sangat baik. Berdiam dalam keadaan dia sedang marah, sedang emosi, sedang tersinggung, dan belajar untuk diam, itu baik. Namun dalam situasi tertentu, ketika kita melihat ketidakbenaran dan kita harus menyampaikan kebenaran, maka diam itu menjadi tidak baik, karena kebenaran itu harus disampaikan. Sehingga setiap orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, mereka akan menerima kebenaran dan akan kembali kepada kebenaran. Dalam hal ini saya melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kebenaran kepada jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus melihat jemaat itu, dan jemaat itu mulai terpengaruh oleh ajaran Yudaisme, yang mana Yudaisme mengajarkan bahwa keselamatan itu dari perbuatan manusia. Sehingga orang-orang yang berbuat baik, yang hidup sesuai dengan Taurat, maka mereka mendapatkan keselamatan. Sedangkan Paulus melihat dari kebenaran firman Allah bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Sehingga Paulus ingin menyampaikan kebenaran itu, memberitakan kebenaran itu dengan tujuan supaya jemaat di Galatia kembali kepada kebenaran, kembali kepada firman Allah, dan kembali kepada Allah. Kebenaran dari Allah itu harus diperdengarkan untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Namun saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudari menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain atau tidak. Tetapi Tuhan inginkan supaya kebenaran dari Allah itu diperdengarkan. Dan saya melihat di sini sekaligus mengajak Bapak Ibu saudara-saudari belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengatakan kebenaran. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan kebenaran, maka dia tidak asal mengatakan,
namun ada dasar-dasar untuk mengatakan kebenaran itu sendiri. Apa yang menjadi dasar Paulus mengatakan kebenaran? Yang pertama, mengatakan kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Saya percaya ketika kita berkumpul, kita berbicara tentang kebenaran, maka masing-masing orang akan memiliki kebenarannya sendiri. Saya punya kebenarannya sendiri, istri saya punya kebenarannya sendiri, bapak ibu saudara-saudari punya kebenarannya sendiri. Sebab memang dari kecil orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Kemudian kita juga tinggal dalam satu tempat budaya tertentu, orang-orang yang ada sekitar kita juga berbeda dengan orang di tempat yang lain. Artinya bahwa setiap daerah itu punya budayanya sendiri, dan itu juga akan mempengaruhi kebenaran yang kita miliki. Maka ketika kita berkumpul pun mungkin kita akan berbicara tentang kebenaran diri sendiri, kita akan berbicara tentang kebenaran budaya kita, kebenaran filsafat, atau kebenaran menurut hati nurani. Sehingga setiap orang memiliki kebenaran yang berbeda-beda. Sehingga pada saat berkumpul berbicara tentang kebenaran, maka bisa terjadi kebenaran yang satu tidak nyambung dengan kebenaran yang lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus ketika dia menyampaikan kebenaran, maka kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Dan harapan Rasul Paulus, setiap orang yang percaya, maka mereka memiliki kebenaran yang sama, yaitu kebenaran Allah. Firman Allah, perkataan Allah, ajaran disampaikan Allah, dan Allah sendiri yang ada di dalam hidup setiap orang, yang adalah kebenaran. Maka kebenaran itulah yang harus diberitakan. Dan ketika setiap orang percaya, mereka berpegang kepada kebenaran yang sama, yaitu firman Allah, maka ketika mereka berbicara tentang kebenaran, maka mereka akan memiliki kebenaran yang sama. Dan kebenaran yang sama ini perlu kita miliki, sebab kita sama-sama anak Tuhan. Di dalam rumah tangga kita, nah, mungkin ini hanya kelompok kecil saja, hanya suami istri, anak-anak, mereka bisa memiliki kebenaran yang berbeda-beda. Sehingga pada saat istri tidak mau mengerti suaminya, mungkin kebenaran istri yang suami yang berbeda itu tidak akan pernah nyambung. Dan sebaliknya, kalau keluarga itu memiliki firman dan hidup di dalam firman, menghargai firman sebagai kebenaran, mempercayai firman sebagai kebenaran, maka suami, istri, anak-anak, mereka akan memiliki kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Dan itu selalu dipakai menjadi ukuran di dalam kebenaran setiap tindakan yang harus dilakukan. Firman. Dan rupanya Rasul Paulus di sini dia tidak mengatakan kebenaran yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Itulah yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Galati. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 mengatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu kebenaran. Dan firman Tuhan itulah yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Firman Tuhan itulah yang bisa menguduskan saya dan saudara. Maka setiap orang percaya, mereka harus mempercayai firman dan hidup di dalam firman. Dan firman yang adalah kebenaran inilah yang akan mengubah hidup saya dan saudara. Sehingga Paulus juga tuliskan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di mana Rasul Paulus sangat mempercayai bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak, dan firman Tuhan itulah yang sangat bermanfaat dan harus digunakan untuk mengajar setiap orang, dan bahkan menjadi ukuran kebenaran. Sehingga firman Tuhan itu juga untuk menyatakan kesalahan setiap orang, dan firman Tuhan itu juga yang akan memperbaiki kelakuan setiap orang, mendidik, mengarahkan, menuntun orang di dalam kebenaran. Sehingga pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah yang harus kita beritakan dimanapun kita berada.
Ketika kita melihat ketidakbenaran, maka kebenaran yang dari Allah itulah yang harus kita sampaikan. Jangan ngotot ngeyel dengan kebenaran sendiri dan merasa diri sendiri paling benar. Tapi biarlah kebenaran kita ukur dengan kebenaran Allah. Sebab kebenaran kita belum tentu benar menurut firman Tuhan. Kebenaran yang diajarkan orang tua kita belum tentu benar menurut firman Tuhan. Kebenaran dari budaya kita belum tentu benar menurut firman Allah. Maka kebenaran yang sebenarnya adalah firman, dan firman itulah yang harus diberitakan, firman itulah yang harus dibagikan. Dan itulah yang dilakukan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di mana jemaat itu mengikuti ajaran yang sesat. Dia diajar oleh kaum Yudaisme yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa terjadi kalau orang taat melakukan hukum Taurat. Sehingga dari ajaran itu tidak menekankan tentang anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Dan Paulus tahu bahwa itu salah. Kebenaran yang sebenarnya adalah keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan atas usaha manusia. Sehingga Paulus berusaha untuk menyampaikan kebenaran itu supaya jemaat Galatia mendengarkan kebenaran itu dan supaya mereka kembali kepada kebenaran dan kembali kepada Allah. Dan hari ini juga firman Allah mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita mengatakan kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengatakan kebenaran didasari kasih. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari melihat orang yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasihi, melihat orang yang ada di sekitar Bapak, Ibu, dan mereka tidak hidup di dalam kebenaran, apa yang muncul di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Lalu apa yang akan Bapak, Ibu, Saudara-saudari lakukan untuk mereka? Mengingatkan mereka, membenci mereka, tidak suka dengan mereka, atau hal-hal lain yang kita lakukan? Hari ini firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara supaya kita mengatakan kebenaran yang didasari oleh kasih. Sehingga ketika anggota keluarga kita, ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak hidup di dalam kebenaran, maka hendaknya kita mengingatkan mereka dengan kasih, menyampaikan kebenaran itu dengan kasih. Ketika di lingkungan kita atau mungkin sahabat kita, mereka tidak hidup di dalam kebenaran dan kita punya rasa rindu untuk menyampaikan kebenaran itu, maka seharusnya kebenaran itu disampaikan dengan dasar kasih, bukan karena kebencian. Jadi kalau kebenaran itu disampaikan dengan dasar kebencian, maka tujuannya menyampaikan kebenaran hanya untuk menyerang, hanya untuk menghakimi, hanya untuk menjatuhkan orang, mempermalukan orang. Sehingga kebenaran itu dipakai untuk melakukan semuanya itu. Ketika menyampaikan kebenaran tidak didasari dengan hati yang tulus. Bisa juga saya menyampaikan firman Tuhan didasari dengan kebencian. Misalkan saya jengkelin sama jemaat, jengkel saya jemaat ini, jemaat selalu bikin masalah aja. Akhirnya saya sebagai hamba Tuhan dendam. Dah saya siapkan firman Tuhan 2 minggu, saya persiapkan dengan baik, dengan satu tujuan, akan saya tembak jemaat, akan saya serang jemaat dari mimbar yang Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran. Dan mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan adalah kebenaran, karena firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Tetapi saya salah di hadapan Tuhan karena motivasi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan salah. Mungkin juga jemaat yang merasa diserang, mereka juga belum tentu bisa menerima firman itu secara utuh. Sekalipun yang disampaikan firman Tuhan, tapi pasti akan mengatakan, wah ini pendeta ini baru jengkel nih, marah-marah di mimbar itu, bukan khotbah di mimbar. Karena apa? Motivasi menyampaikan kebenaran salah ketika menyampaikan kebenaran tidak didasari oleh kasih. Demikian juga orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika mereka berhadapan dengan Yesus dan berusaha mencari kesalahan dan kekurangan Yesus, mereka menggunakan firman Tuhan juga untuk menjatuhkan Yesus, untuk mengoreksi Yesus, untuk mencari kekurangan Yesus. Dan semua dilakukan
bukan dengan dasar kasih. Firman tetaplah firman Tuhan, tetapi mari kita memiliki kasih ketika kita menyampaikan. Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Galatia, tentunya hal itu didasari oleh kasih. Sehingga di pasal 4 dalam kitab Galatia ayat 19 dikatakan demikian. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Yang berarti Rasul Paulus punya satu kerinduan, supaya jemaat di Galatia ini kembali kepada Allah dan menjadi serupa seperti Allah. Dan dia katakan bahwa aku seperti orang yang sakit bersalin. Dia rindu supaya jemaat di Galatia yang sangat dikasihi, mereka mengalami kelahiran baru, mereka kembali kepada kebenaran, mereka kembali kepada Allah. Dan semua dilakukan dengan dasar kasih. Paulus tidak membenci jemaat di Galatia, tetapi mengasihi. Sehingga kasih itulah yang dinyatakan lewat firman yang disampaikan, ajakan yang disampaikan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-20-nya dikatakan demikian. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya berarti karena kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, maka dia berusaha keras untuk memberkati jemaat Galatia dengan firman Tuhan, untuk menarik mereka, mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Yang mana Rasul Paulus sangat mengasihi sehingga mau melakukan itu dengan sepenuh hati supaya jemaat kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Ketika orang tua menyampaikan firman kepada anak-anaknya, mungkin akan mengingatkan dan menegur anak-anak, maka hendaknya didasari dengan kasih. Ketika seorang suami ingin mengubah hidup istrinya, cara hidup istrinya dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka harus disampaikan dengan kasih. Dan sebaliknya, ketika istri-istri rindu mengubah suaminya supaya menjadi suami yang baik dan harus menyampaikan firman Tuhan, maka hal itu juga harus didasari dengan kasih. Dan ingat, penyampai firman juga harus hidup di dalam firman. Jadi bukan hanya menyampaikan, tetapi hidup di dalam firman, menghidupi firman, maka dia akan menjadi penyampai firman yang baik. Kalau dirinya sendiri tidak hidup di dalam firman, maka orang akan mengatakan, dirinya sendiri juga. Yang harusnya firman itu disampaikan menjadi berkat, namun karena melihat orang yang menyampaikan tidak hidup di dalam firman, atau menyampaikan juga tidak dengan kasih, maka justru menjadi batu sandungan. Maka sekali lagi, biarlah kita tetap menyuarakan firman itu dan harus didasari dengan kasih. Kemudian yang ketiga, mengatakan kebenaran sebagai ketaatan kepada Allah. Maka dalam hal ini kita harus mempercayai Allah sebagai penguasa di dalam hidup saya dan saudara, dan Allah itu jugalah yang akan memakai saya dan saudara untuk menyampaikan kebenaran. Dan biarlah Allah itu yang memimpin saya dan saudara untuk hidup di dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan kebenaran, dan lebih taat kepada Allah daripada kepada perasaan kita atau kepada orang lain. Jadi terkadang begini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, diam adalah emas. Ketika melihat kesalahan orang lain, kesalahan anggota keluarga, kita hanya diam saja. Itu diam yang salah. Dan barangkali dalam kondisi seperti itu juga, Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudari, mendorong kita untuk menyampaikan kebenaran pada orang yang hidup di dalam kesalahan, mendorong kita untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Dan disinilah diperlukan sikap taat kepada Allah, sehingga kita harus taat kepada Dia, dan kita harus mengatakan kebenaran yang didasari oleh ketaatan kita kepada Allah.
Terkadang saya sendiri sebagai hamba Tuhan juga diberhadapkan dengan hal yang membingungkan diri sendiri ketika harus menyampaikan firman Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat, pasti itu akan disukai jemaat. Namun bagaimana ketika hamba Tuhan menyiapkan khotbah tentang korban, menyiapkan khotbah tentang pertobatan, mungkin itu sesuatu yang tidak disukai. Tetapi firman Tuhan harus disampaikan sesuai dengan kebenaran, dan penyampai firman Tuhan harus taat kepada Tuhan untuk menyampaikan. Dan itu prinsip yang saya pakai. Maka ketika saya menyampaikan firman adalah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan untuk menyampaikan, sehingga harus disampaikan sesuai dengan kebenarannya. Ada satu cerita tentang Samuel dan Imam Eli, di mana Samuel ini memanggil Imam Eli sebagai bapak, sebagai penghargaan kepada bapak yang artinya lebih tua dari dia juga. Kemudian Imam Eli ini memanggil Samuel ini sebagai anak, dia katakan anakku. Dan rupanya Samuel ini dipakai Tuhan. Tuhan berbicara secara khusus kepada Samuel supaya Samuel ini menyampaikan kebenaran kepada Imam Eli. Dan kebenaran yang harus disampaikan Samuel kepada Imam Eli adalah kebenaran yang menegur Imam Eli, dan kebenaran yang menyampaikan penghukuman yang akan terjadi atas anak-anak Imam Eli yang hidup di dalam dosa. Dan menegur Imam Eli karena dia juga tidak tegas terhadap anaknya untuk membatasi anaknya supaya tidak hidup di dalam dosa. Bagi seorang Samuel untuk menyampaikan hal yang demikian, tentunya dia akan berpikir, sebab dia juga punya perasaan dan mungkin juga tidak akan mau menyakiti hati Imam Eli. Tetapi justru Imam Eli yang mengharapkan supaya apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel itu harus disampaikan secara utuh kepada Imam Eli. Sehingga di 1 Samuel pasal 3 ayat 16, di situ dituliskan demikian, saya akan bacakan sampai ayat 18. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu?" Ya, di sini Tuhan, ya. "Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Maka ketika Samuel ini diberhadapkan dengan rasa sungkan, kemudian perasaannya mungkin merasa bahwa tidak mungkin saya menyampaikan berita ini kepada orang yang saya hormati, karena berita ini adalah berita teguran dan penghukuman. Namun Samuel lebih taat kepada Tuhan, dan akhirnya berita itu disampaikan, kebenaran itu disampaikan. Maka disinilah diperlukan ketaatan kita kepada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kemudian saya juga melihat bagaimana Nathan di sini dia harus menegur Daud, ya. Karena Daud sudah berbuat dosa terhadap Uria, di mana istri Uria ini disenangi sama Daud, dan bahkan dengan cara yang salah. Daud ini ingin mendapatkan istri Uria. Dan di situ Nathan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berbicara secara khusus kepada Nathan supaya Nathan menyampaikan kebenaran itu kepada Daud. Dan akhirnya Nathan sampaikan kebenaran itu kepada Daud. Tidak ada sesuatu yang ditutupi oleh Nathan. Dan akhirnya Daud sadar bahwa dia sudah berbuat dosa, dan Daud bertobat kembali kepada kebenaran. Berani menyampaikan karena dorongan Tuhan. Tetapi kita juga melihat bagaimana dengan Yunus yang tidak taat kepada Allah ketika Allah menyuruh dia ke Niniwe untuk menyampaikan kebenaran, namun justru dia pergi ke Tarsis, dia menghindar, dia tidak taat kepada komando dari Tuhan, dan akhirnya sesuatu yang tidak baik
terjadi atas Yunus. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memakai kita menjadi alatnya dan kita harus taat kepada komandonya. Sehingga yakinlah bahwa ketika engkau menyampaikan kebenaran dan itu engkau dasari dengan kasih dan itu adalah dorongan dari Allah, yakinlah bahwa Allah yang mempercayakan engkau untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga hindari untuk menyampaikan berita-berita yang gosip, hindari kebohongan, berita-berita yang bohong. Jangan mau dipakai orang untuk menyampaikan berita yang mengakibatkan perpecahan. Jangan mau memprovokasi orang dan hal yang tidak baik. Tetapi sampaikan berita yang baik yang datangnya dari Allah. Tunduklah kepada Allah untuk menyampaikan berita itu. Seperti Samuel, seperti Nathan yang taat menyampaikan berita kebenaran itu. Kemudian yang keempat, mengatakan kebenaran sekalipun beresiko. Saya melihat dari ayat 16 dalam Galati pasal yang keempat, di mana tadi sudah saya baca, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuh. Kecenderungan setiap orang, sekalipun mereka bersalah, ketika mereka diingatkan, mereka akan membela diri. Terutama laki-laki, bapak-bapak di dalam keluarga, ayah, pemimpin di dalam keluarga. Kalau istri mulai mengingatkan kesalahannya, anak-anak mulai mengingatkan kesalahannya, udah pasang udah, bikin benteng sekuat-kuatnya supaya istri dan anak tidak bisa menegur dan mengingatkan dan selalu merasa diri benar. Dan bahkan sadar kalau salah pun sulit untuk menerima teguran, sulit untuk diingatkan orang lain. Dan itu didasari rasa gengsinya. Saya kan laki-laki, saya kan pria. Maka bagi orang yang menyampaikan kebenaran itu sangat beresiko untuk tidak disukai oleh orang-orang yang ditegur maupun orang-orang yang diingatkan. Demikian juga Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran kepada jemaat Galatia, maka sebagian jemaat itu juga menganggap Rasul Paulus tidak benar dan bahkan memiliki satu sikap untuk memusuhi Rasul Paulus. Dan kecenderungan setiap orang selalu membela diri sekalipun salah dan merasa tersinggung kalau diingatkan, sekalipun diingatkan melalui firman Tuhan. Sehingga diperlukan keberanian bagi orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran ini, sekalipun ada resiko yang harus dihadapi. Hamba Tuhan ketika berbicara tentang dosa, menegur, mengingatkan, resikonya tidak disukai jemaat. Tetapi ketika berbicara tentang berkat, kesembuhan, pemulihan, dan hal-hal yang mengenakan jemaat, mungkin jemaat akan acungan jempol. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahkan. Amin. Biarlah berbicara sesuai dengan kebenarannya. Sehingga ketika berbicara tentang dosa, kita pun harus menerima. Dan ketika berbicara tentang dosa, kita pun harus berani untuk menyampaikan itu. Dan saya melihat Daniel, dia dimasukkan ke gua singa. Itu adalah akibat dari keinginannya untuk hidup di dalam firman dan memperkatakan kebenaran, sehingga dia harus masuk ke gua singa. Kemudian saya juga melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dibakar di dalam perapian yang menyala. Semuanya itu dilakukan juga karena dia mau hidup di dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Sangat beresiko, tetapi dia mau mengambil resiko itu. Kemudian Yohanes ketika dia dipenggal kepalanya, hal itu terjadi karena Yohanes juga ingin hidup di dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu, sekalipun beresiko. Tetapi apa yang dilakukan itu sangat berdampak dan akhirnya bisa memberkati dan mengubah orang lain, sekalipun sangat beresiko. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Dan mungkin orang tidak menyukaimu ketika aku menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu harus tetap disampaikan. Rasul Paulus
Pokoknya dia harus menyampaikan kebenaran. Disukai, tidak disukai, kebenaran tetaplah kebenaran. Jangan pernah dikompromikan ini. Firman Tuhan juga tidak boleh dikompromikan, karena firman Tuhan ini adalah kebenaran. Dan firman Tuhan yang kebenaran itu tetaplah suatu kebenaran dan tidak boleh diubah atau dikompromikan dengan hal yang tidak benar. Nah, inilah yang harus disampaikan. Dan saya percaya ketika kebenaran itu disampaikan dengan utuh, disampaikan dengan murni, disampaikan dengan kasih, dan didasari oleh ketaatan kita kepada Tuhan, maka firman yang berkuasa itu akan mengubah banyak orang. Hidup kita diberkati, dan orang lain yang mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan, mereka pun akan diberkati dan selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Kita syukuri kebenaran firman hari ini. Biarlah firman ini terus berbicara dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, bukan menyebarkan kebencian. Biarlah mulut kita dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan baginya dan untuk memberkati orang lain. Dengan perkataan yang kita sampaikan, maka orang lain terberkati. Dengan kebenaran yang kita nyatakan, maka orang lain terberkati dan mereka diubahkan untuk semakin dekat dan mengasihi Tuhan.
dan firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara supaya kita menyatakan kebenaran, bukan mengobarkan kebencian. Dalam hidup kita menjadi berkat, perkataan kita menjadi berkat, banyak orang diubahkan dan kembali kepada Tuhan. Glory Yesus. Bersyukur hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami supaya kami belajar seperti Rasul Paulus, yang mana kami menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu bukan kebenaran kami, tetapi kebenaran-Mu, yaitu firman yang menjadi bagian dalam hidup kami, yang menjadi pedoman di dalam tindakan kami, dan itulah yang kami sampaikan, kami beritakan kepada orang lain. Dan biarlah kami juga melakukannya dengan kasih dan penuh ketaatan kepadamu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami sampaikan adalah berkat yang datang daripadamu. Beri kami keberanian untuk menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah ketidakbenaran. Apapun resiko yang akan terjadi, maka kami percaya bahwa Engkau-lah yang memiliki hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami keberanian untuk menyatakan kebenaran ini kepada orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja, memberkati setiap pendengar firman-Mu, dan firman-Mu mendorong mereka supaya mereka hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadi pemberita kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami bersyukur buat berkat-berkat dan kecukupan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami memberikan persembahan kami dan menyisihkan 1/10 dari berkat-berkat kami. Kiranya Engkau yang memberkati dan menguduskan, sehingga persembahan kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kau yang akan menyertai kami pulang dengan keselamatan daripada-Mu. Dan biarlah kami pulang dengan berkat yang baru, kami pulang dengan pemulihan yang baru, dan kami pulang dengan penuh sukacita. Dan kami menikmati sukacita itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan untuk berkat. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup kamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang.